Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Farida Hanun dari kelas TI 4B dengan nomor induk 2033070056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah Cloud Computing. Nomor 1 yaitu pengertian virtual mesin dan contoh jenis virtual mesin. Virtual mesin merupakan software pada komputer yang memiliki fungsi seperti komputer fisik dengan komponen pembangun yang lengkap. Ia dapat membuat file, pembaruan sistem, menginstal aplikasi, menjalankan program, dan sebagainya. Contoh jenis virtual mesin antara lain, yang pertama ada VirtualBox. Ia dapat dijalankan di multi-platform atau dapat dipasang lebih dari satu platform, yaitu mendukung sistem operasi keluarga Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua yaitu VMware. Ia juga dapat mendukung multi-platform seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang nomor 2 yaitu pengertian dan istilah Docker. Docker merupakan software framework untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer di server dan cloud. Docker berfungsi menyederhanakan berbagai tahap serta kebutuhan pada saat mengembangkan sebuah aplikasi. Istilah-istilah Docker antara lain, pertama, Docker Image, yaitu template dasar untuk Docker container yang berfungsi untuk menjalankan kontainer. Yang kedua, Docker Container, yaitu image yang bersifat read-write. Yang ketiga, Docker Registries, yaitu tempat penyimpanan atau public maupun privat. Di sini developer dapat mengunggah dan mengunduh image. Yang keempat, Dockerfile, yaitu skrip berisi rangkaian perintah yang akan dieksekusi secara otomatis dan berurutan untuk membuat sebuah image. Yang nomor 3, yaitu perbedaan kontainer dengan virtual machine. Yang pertama, yaitu alokasi resource yang berbeda. Virtual machine mengambil resource berdasarkan pengaturan pada saat instalasi dan bersifat terisolasi. Sedangkan pada kontainer, alokasi resource dibagi langsung oleh host server itu sendiri. Kontainer akan mengambil alokasi resource yang ada di hardware sesuai dengan yang kontainer butuhkan. Perbedaan yang kedua yaitu virtual machine membutuhkan hypervisor, sedangkan kontainer tidak. Virtual machine hanya dapat berjalan pada hypervisor, sedangkan kontainer tidak perlu. Kontainer dapat berjalan langsung di atas sistem operasi. Perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kernel. Virtual machine menggunakan kernel tersendiri untuk menjalankan aplikasi di dalamnya, sedangkan kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel. Soal nomor 4 yaitu arti dari perintah Docker di bawah ini. Perintah yang pertama yaitu sudo usermod min a6 docker user. Berfungsi untuk menjalankan Docker tanpa perintah sudo. Perintah yang kedua yaitu Docker version. Berfungsi untuk melihat versi dari Docker. Perintah yang ketiga Docker search pnm docker. Berfungsi untuk mencari image pada Docker home. Namun di sini nanti tidak akan muncul hasilnya karena pnm docker tidak ada. Selanjutnya yaitu perintah dengan docker pull php 7.2 min fpm min alpin. Berfungsi untuk mengunduh PHP versi 7.2.
Selanjutnya yaitu perintah docker image yang berfungsi melihat image yang telah diunduh. Di sini ditampilkan hasil pengunduhan PHP versi 7.2. Perintah selanjutnya yaitu docker ps yang berfungsi melihat kontainer yang sedang berjalan. Ditampilkan Hilma UAS sedang aktif. Soal nomor 5 yaitu perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox PE. Perintah yang pertama yaitu memverifikasi apakah nested virtualization telah diaktifkan dengan perintah sintaks yaitu cat/module/kvm_intel/parameters/nested. Selanjutnya yaitu mengaktifkan nested virtualization dengan menambahkan parameter options kvm min intel nested sama dengan 1. Dilakukan pada file etc/modprob.d/kvm min intel.conf. Soal nomor 6 yaitu perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Perintah yang pertama yaitu modprob min r kvm min intel. Perintah selanjutnya modprob kvm min intel. Yang terakhir yaitu memverifikasi kembali nested virtualization untuk melakukan pengaktifan hingga menghasilkan output Y atau 1. Soal nomor 7 yaitu cara mengubah hostname proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Yang pertama yaitu mengubah hostname Proxmox terlebih dahulu menjadi proxmox1.pnm.ac.id dengan perintah hostname ctl set min hostname proxmox1.pnm.ac.id. Lalu verifikasi hasil perubahan dengan perintah hostname ctl.
Lalu kita logout untuk mengecek apakah Proxmox sudah berubah menjadi Proxmox 1. Di sini hostname telah berubah menjadi Proxmox 1, lalu login dengan root dan password yang sama. Selanjutnya, mengubah proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id dengan perintah hostname ctl set min hostname proxmox2.pnm.ac.id. Lalu verifikasi hasil perubahan dengan perintah hostname ctl. Setelah itu logout kembali untuk mengecek apakah hostname sudah berubah menjadi Proxmox 2. Di sini hostname telah berhasil berubah menjadi proxmox2.pnm.ac.id.